Oke, Bapak Ibu, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Monggo sebelum kelas hari ini kita mulai, kita awali dengan berdoa supaya diberikan kelancaran. Disilakan. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, ini masih ada berapa yang belum masuk ya? Harusnya kita itu ada, daripada nanti ada pertanyaan sebenarnya padahal kita sudah diskusikan. Ada 20 orang, berarti yang belum masuk ada 4 orang. Oke, tidak apa-apa lah, kita mulai saja. Oke, Bapak Ibu, minggu kemarin kita sudah sepakati bahwa hari ini kita akan mulai untuk melihat seperti apa sih sebenarnya yang bisa Bapak Ibu mulai tulis, karena di bagian, terutama di bagian introduction atau bagian background dari studi Bapak, background dari artikel Bapak Ibu, karena kalau tidak kita mulai dari minggu ini nanti Bapak Ibu akan kesulitan untuk catch up dengan final draftnya. Jadi hari ini saya akan sedikit menyampaikan ke Bapak Ibu bagaimana sebuah sebuah introduction itu salah satunya ditulis dengan cara itu. Ada beberapa macam, tapi salah satunya yang akan saya tunjukkan hari ini yang biasanya saya gunakan untuk menulis sebuah artikel. Saya akan coba share screen saya dulu. Oke, Bapak Ibu bisa melihat ke saya? Bisa, Pak. Jadi ini sebuah artikel yang saya tulis dengan supervisor saya, Profiles of Readers in a Digital Age. Ini sudah publish tahun 2018, kalau tidak salah ya, 2018. Jadi ini intinya, karena Bapak Ibu orang PP, jadi mungkin nanti akan sedikit banyak tahu tentang ini. Jadi ini intinya adalah terkait dengan analisis latent profile yang menguji atau melihat sebenarnya mahasiswa atau pembaca itu membaca dari bisa digolongkan menjadi berapa jenis kelompok atau berapa jenis atau berapa kelompok. Nah, ini di sini saya mencoba untuk mengangkat, saya coba tuh ambilkan yang saya coba ambilkan background saya yang berupa Microsoft supaya bisa kita highlight bersama. Jadi ini Microsoft Word-nya. Di sini sebentar, saya mengangkatnya seperti ini Bapak Ibu. Di bagian introduction itu saya mengangkat seperti ini. Coba Bapak Ibu baca sekilas. Terbaca enggak kalau segini? Terbaca ya, silahkan dibaca sekilas. Oke, jadi di sini untuk penelitian yang masuk ya, sebentar saya pindah ruangan saja. Maaf. Terus mungkin enggak.
Ora. Aku njaluk anu nih, tunggu. Oke. Bapak Ibu, jadi mohon maaf tadi apa namanya, sedang ada pekerjaan di rumah. Jadi di sini di bagian introduction saya mencoba untuk menyampaikan mengenai bahwa apa yang ada di sini tren membaca saat ini itu sudah cukup banyak berubah. Karena sedangkan di sini ada perkembangan dari internet itu sendiri. Dan di sini saya mencoba untuk menggunakan menyampaikan apa namanya beberapa referensi yang mendukung ini saya apa namanya argumen saya. Jadi di sini yang perlu Bapak Ibu perhatikan ketika nanti Bapak Ibu menulis sebuah introduction, ketika Bapak Ibu menyampaikan, misalnya di sini saya sampaikan seperti ini. Sebelum internet lahir, penelitian pada reading hanya berbasis reading membaca buku atau bahan yang berbentuk print saja. Sedangkan saat ini orang lebih suka membaca dari berbagai jenis media, salah satunya adalah online, dan nanti di bawahnya juga ada membaca di sosial media. Nah, ini saya menggunakan data dari hasil penelitiannya Bibri, kemudian Liu dan kawan-kawan itu. Jadi di sini saya sudah menyampaikan seperti itu. Maka di sini saya highlight di sini sedikit ini. Ini adalah salah satu, saya sudah mengawali di sini apa namanya sedikit gap mengenai penelitian saya yang saya angkat dalam penelitian saya. Kemudian di sini saya juga sampaikan di sini framework yang akan saya gunakan bahwa membaca itu tadi tidak cukup hanya membaca bentuk print saja, tapi membaca juga harus dilihat dari segi dari membaca secara online dan juga membaca dari sosial media. Nah, ini sampai di sini, maka dari itu nanti saya akan menggunakan framework itu. Framework yang akan saya gunakan adalah seperti itu. Kemudian di sini saya sampaikan tujuan penelitian saya. Tujuan penelitian saya sampaikan. Kemudian di sini saya membahas sedikit mengenai latent profile analysis, dan sebentar beberapa hal yang hasil penelitian saya sebelumnya. Kemudian di sini di bagian inilah saya benar-benar mengangkat apa namanya gap yang ada dalam. Jadi di sini kan saya meng-highlight atau istilahnya mereview beberapa artikel atau beberapa hasil penelitian terkait dengan latent profile pembaca. Dari situ saya mendapatkan ini bahwasannya dari sekian banyak artikel ataupun referensi yang saya baca itu belum ada apa namanya penelitian yang mengangkat mengenai profil pembaca itu dilihat dari berbagai media yang mereka gunakan. Maka dari itu penelitian saya tujuannya itu. Nah, ini yang saya maksud dengan gap. Jadi gap itu biasanya adalah kesenjangan antara yang seharusnya ada tapi secara teoritis seharusnya ada tapi belum ada. Itu adalah salah satunya. Atau gap lain adalah misalnya ada tapi kurang sempurna, maka akan disempurnakan dengan seperti apa. Nah, itu adalah salah satu gap yang biasanya digunakan. Salah satu cara untuk menunjukkan gap. Nah, di sini ingin mempresentasikan terkait dengan gapnya. Monggo silahkan Bapak Ibu. Kira-kira kita mulai dari siapa? Silahkan. Monggo mulai dari siapa? Baik. Iya, Pak. Ya, mau dimulai dari siapa? Ya, mulai dari saya nggak apa-apa, Pak. Oke, sebentar. Dimulai dari Pak Abdul Rahim ya, atau siapa? Iya, Pak.
Oke, silakan Pak Abdul Rahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. jurnal yang saya cari, artikel jurnal yang saya gap antara penelitian yang sudah ada dengan artikel yang nanti akan saya buat. Di sini kebetulan background saya itu S1-nya pendidikan matematika, jadi Indonesia, Sinta 2, itu jurnalnya Jabar. Ini mohon maaf Pak, ini saya bisa share Oke, screen? sebentar Pak, saya set dulu. Oke Pak. Terus saya sudah mendapatkan beberapa jurnal, beberapa artikel. Terus di sini juga saya sudah buatkan latar belakangnya sedikit Pak, tentang mengenai kenapa saya ngambil ini dan gap antara penelitian yang terdahulu dengan penelitian saya. Ini saya tempatkan di paling terakhir antara gap. Sebelumnya ini pengembangan media pembelajaran ini berbasis komputer, jadi menggunakan softwarenya Adobe Flash. Di sini saya untuk gapnya sendiri itu saya berbicara tentang penggunaan Makromedia Flash itu telah digunakan oleh beberapa, tetapi digunakan itu dalam bentuk materi lain. Yang saya kembangkan ini adalah dalam materi integral, seperti itu. Gap yang saya ambil di situ seperti itu. Untuk kesamanya sama-sama menggunakan Adobe Flash untuk pengembangan media pembelajaran. Jadi untuk terakhirnya di latar belakangnya itu berdasarkan penelitian pengembangan yang sudah ada dan sebelumnya, dalam penelitian ini mengembangkan media pembelajaran dengan keterbaruan yang dikembangkan berupa media pembelajaran bilingual matematika menggunakan software Adobe Flash CS4 profesional dengan menggabungkan tombol-tombol yang berfungsi dan seterusnya, sehingga di sini terhadap pengembangan media pembelajaran bilingual matematika serta efektivitas multimedia yang akan dikembangkan. Seperti itu Pak. Untuk artikelnya sendiri itu ada dari beberapa Pak. Saya bisa. Ini kemarin sudah publish ya Pak Abdul Rahim ya? Ya Pak, ini udah saya publish kemarin dan insya Allah nanti Desember akan diterbitkan Pak. Terbit ya, oke. Seperti itu Pak. Oke, jadi apa tadi, mohon maaf Pak, gapnya bisa diulang lagi Pak? Untuk gap penelitiannya itu saya mengambil dari penelitian-penelitian sebelumnya itu. Sebelumnya itu mengembangkan media pembelajaran, tetapi dalam materi yang berbeda Pak, dengan materi yang akan saya kembangkan. Sama-sama menggunakan Adobe Flash, tetapi media yang dikembangkan itu mengandung materi yang berbeda.
Nah, dan perbedaan yang satu lagi adalah media yang sebelumnya itu biasanya digunakan dalam bahasa Indonesia saja, sedangkan yang dikembangkan sekarang ini adalah multimedia bilingual, di mana dilengkapi dengan bahasa Inggris, jadi bisa dipakai untuk dalam pembelajaran bahasa Inggris, misalkan di kelas bilingual menggunakan bahasa Inggris, ada tombolnya untuk bisa merubah dari tampilan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, seperti itu Pak. Jadi perbedaan atau kebaruan dari penelitian saya ini ya letaknya di situ Pak, dari materinya yang berbeda, terus sama penyajiannya itu dalam bentuk bilingual, dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan karena ini bahasa Inggris. pengembangan ya Pak ya, jadi Bapak mencoba untuk meng-highlight bahwa selama ini yang sudah ada itu sudah ada, tapi ada kekurangan atau kekurang lengkapan dari media yang sudah ada. Maka Pak Abdul Rahim mencoba untuk membangun sebuah media yang menambal-nambal kekurangan itu. Nah, mungkin di sini Pak, saya juga belum membaca secara keseluruhan. Pak Abdul Rahim mungkin juga di situ menyampaikan bahwa seharusnya sebuah media pembelajaran itu juga mengikuti, misalnya supaya bisa internasional ya, mengikuti dua bahasa atau yang lain-lainnya itu tadi ya Pak Abdul Rahim ya, untuk membangun framework dari penelitian Pak Abdul Rahim gitu ya Pak ya. Benar Pak, di latar belakangnya berisi seperti itu juga Pak. Oke, kemudian nanti rencananya untuk penulisan berikutnya apa Pak yang akan ditulis di kelas ini Pak? Untuk yang berikutnya itu tentang pengembangan juga Pak, cuman nanti basisnya lebih ke materi yang SMP gitu Pak. Ini yang dikembangkan ini kan SMA. Oke, berarti beda level gitu ya Pak ya? Iya Pak. Mohon maaf Pak, untuk tugasnya saya tetap menggunakan artikel saya ini atau saya harus menulis yang baru atau bagaimana? Menulis yang baru Pak, karena ini bukan masuk di kelas kita Pak. Jadi karena ini kan sudah ada sebelum adanya kelas. Tugas akhir maksudnya loh Pak, maksud saya bukan tugas, karena yang tugas pertama ini kan Bapak Ibu lebih ke arah mengidentifikasi gap itu, kemudian dari situ menelurkan kira-kira apa yang akan Bapak Ibu tulis gitu ya. Tapi kalau artikel itu sudah dipublish kan berarti tidak bisa digunakan ulang, karena nanti akan melalui proses Turnitin yang akan melihat kesamaan dari tulisan Bapak Ibu. Oh, iya Pak. Jadi yang tugas pertama ini itu bukan untuk penilaian, tapi lebih ke untuk membangun sense Bapak Ibu, bagaimana memastikan bahwa Bapak Ibu dengan cepat bisa mengidentifikasi gap sebuah penelitian dalam sebuah artikel hasil penelitian yang dari situ Bapak Ibu kemudian muncul ide, oh berarti saya akan mengangkat ide yang seperti ini karena contohnya adalah seperti ini, itu loh maksud saya kemarin seperti itu Pak. Ya, sudah bisa Pak? Belum masuk ya? Sudah kelihatan? Ya, sudah.
Udah Mas? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi uh, jadi artikel yang saya angkat itu tentang medphobia. Jadi saya tertarik tentang kecemasan matematika, utamanya di masa pandemi. Insya Allah nanti itu topik yang akan saya angkat. Terus penelitian yang saya ambil itu jadi dari jurnal riset pendidikan matematika UNY, itu pada tahun 2016, pengaruh medphobia, self-efficacy, adversity question, dan motivasi berprestasi terhadap prestasi belajar matematika siswa SMP. Nah, untuk tugas kali ini ada 3 pokok pentingnya. Yang pertama, di artikel ini ada kondisi aktual, keinginan ideal, dan ada gap atau permasalahan di dalam artikel ini. Kondisi aktualnya, saya potong berdasarkan artikel ini. Kondisi aktualnya ini adalah masalah prestasi matematis cenderung rendah dan mengalami penurunan. Ini ditinjau rata UN Matematika. Studi kasusnya di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Tapi di sini mungkin datanya dari tahun 2010 sampai 2013. Saya hanya dapat data ini dari penelitian. Kemudian kondisi aktual lainnya, terdapat fakta bahwa siswa memiliki kemampuan dan daya serap berbeda-beda. Hal atau variabel mempengaruhi kemampuan dan belajar matematika. Oke, jadi kondisi aktualnya di sini tentang masalah prestasi belajar yang rendah, dan yang kedua tentang kemampuan atau daya serap siswa yang berbeda-beda. Nah, kemudian keinginan ideal, idealnya di sini yang pertama bahwa harusnya prestasi belajar matematika siswa itu meningkat. Kemudian yang kedua, untuk prestasi belajar matematika itu berarti ada variabel yang mempengaruhi prestasi belajarnya. Nah, ini yang didapat, ini yang menjadi gap atau permasalahan. Dia apa saja yang sumber dari siswa yang mempengaruhi prestasi belajar matematika. Nah, kemudian di sini peneliti akan permasalahan karena variabelnya itu banyak dan berdasarkan penelitian, jadi 4 variabel berdasarkan kajian yang sudah itu prestasi, self-efficacy atau keyakinan diri, persistence atau kegigihan dalam menghadapi kesulitan, dan yang terakhir fobia matematika atau malas berlebih dalam pelajaran matematika. Nah, jadi gap atau permasalahannya di sini dari artikel ini adalah apakah keempat variabel ini berpengaruh terhadap prestasi belajar matematika siswa baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini yang saya dapatkan dari artikel ini. Terima kasih. Oke, berarti gap utamanya tadi ini ya Bu ya. Melihat ini. Oke. Nah, mungkin ini Bu, jadi yang perlu kira-kira Bu Elsa bisa mengidentifikasi nggak? Kita tidak, ini tulisannya bukan tulisan Bu Elsa tadi ya Bu ya? Oh bukan, itu dari artikel ini. Jadi, ya. Jadi ini kalau tidak salah ada beberapa ada satu sedikit kelemahan dari artikel ini. Coba Ibu tunjukkan artikel aslinya itu sepertinya supporting facts atau referensinya masih sangat minimalis ini. Coba Ibu tunjukkan artikelnya Bu. Ya, sudah kelihatan? Ya, ini pendahuluannya. Ya, jadi sedikit sekali ini kan Bu, referensinya sedikit sekali kan ya Bu ya? Iya Pak. Nah, jadi ini nanti yang perlu Bapak Ibu perhatikan.
kan. Jadi terima kasih Bu Elsa, malah justru ini tetap ingat bahwa ketika Bapak Ibu misalnya mengungkapkan seperti ini, itu di gap itu ya, di tulisan di slide-nya Bu Elsa itu kan kondisinya lebih dari 10 tahun yang lalu, tapi kita tidak tahu banyak tentang perbedaan individu dalam belajar lebih dari 30 tahun yang lalu. Di situ tidak ada referensi sama sekali. Jadi itu ketika kita membuat sebuah klaim untuk sebuah artikel ilmiah, itu harusnya ada referensi yang jelas atau data yang jelas. Nah, itu yang dimaksudkan dengan kebenaran atau fakta ilmiahnya ada di situ. Nah, nanti Bapak Ibu ketika misalnya membuat klaim seperti ini, variabel eksogen adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel endogen. Itu biasanya kan ada referensi untuk itu ya. Kemudian variabel endogen sendiri apa, itu ada referensinya. Maka perlu ditambahkan referensi seperti itu. Jadi nanti mohon diingat Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengangkat sebuah topik, data apapun, data sekecil apapun itu akan sangat bermakna dan sangat dibutuhkan dalam penulisan artikel Bapak Ibu. Gitu, Bu Elsa? Iya, Pak. Iya, Ya. ya. Makanya saya lihat kekurangan di sini. Jadi mungkin nanti bisa diperbarui datanya dengan kondisi sekarang. Oke. Kemudian Bu Elsa tadi rencananya jadinya apa, Bu? Mohon maaf. Saya mau meneliti tentang fobia matematika atau kecemasan matematika di masa pandemi. Tapi ini masih mau saya pelajari, utamanya mencari sumber dari luar. Karena masih sedikit sekali ini sumber tentang ini. Mungkin fobia matematika yang dikaitkan dengan penggunaan teknologi di dalamnya itu akan lebih agak cukup kompleks, Bu, karena itu kan karena sudah matematika, teknologi lagi itu kan cukup kompleks. Pasti, nanti kan terima itu kasih, Pak. supporting references atau datanya kan di situ matematika itu sudah jadi fobia sendiri, kemudian penggunaan teknologi itu juga jadi fobia sendiri. Maka itu ada dua hal yang cukup besar yang bisa Ibu angkat di situ. Gitu, Bu? Ya, terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Bu Elsa. Lanjutnya siapa ini? Monggo Pak Ahmad Safi. Oh ini tokoh besar Funham itu termasuk tokoh besar ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah Funham itu ya.
Oke, jadi ini uji teori ya. Jadi istilahnya dia mencoba untuk merevalidasi, walaupun dulu pasti si instrumen multiple intelligence-nya Gartner ini pasti dulu sudah pernah divalidasi. Tapi Bapak Ibu mungkin nanti akan tahu ketika ada di pengukuran itu bahwa validasi instrumen itu diperlukan ketika kita misalnya berpindah setting. Setting di US akan beda di setting di Indonesia. Misalnya Bapak Ibu misalnya mengukur tentang tingkat kecemasan akademik atau stres akademik. Di US itu mungkin salah satu instrumennya itu mengukur tentang kalau di kita kan bukan pasangan istilahnya. Di sana misalnya kalau pasangan kan istilahnya partner, itu kan mereka menggunakan istilah partner itu entah belum nikah atau yang lain-lainnya. Dan suami atau istri sendiri ada di sana. Nah, kalau di kita kan settingnya berbeda, kita tidak bisa memasukkan partner itu dalam instrumen kita. Maka dari ini tadi Pak Ahmad Syafi'i juga sudah mengungkapkan gap dalam penelitian yang diangkat oleh Fulham pada tahun 2009 ini adalah mengungkapkan bahwa terjadi pertentangan ya istilahnya. Si A ngomong ini, si B ngomong ini, si C ngomong ini, maka saya ingin mencoba memastikan bahwa ini harusnya seperti ini. Saya ingin menguji. Nah, itu salah satu gap yang ditunjukkan. Kalau tadi Bu Elsa, kalau tadi Pak Abdul Rahim menunjukkan bahwa gapnya itu saya punya kue, tapi kue itu kurang lezat, maka saya akan menambahkan sesuatu supaya kue itu jadi lezat. Kalau Bu Elsa tadi mengungkapkan hilang sama sekali, mohon maaf. Tapi kalau yang di Pak Ahmad Syafi'i itu tadi pertentangan itu tadi. Pengaruh variabel-variabel terhadap prestasi belajar. Oke, ya, dan itu karena memang dia istilahnya tadi Bu Elsa ingin menunjukkan ke Bapak Ibu juga bahwa ada contoh, ada non contoh istilahnya ya. Maka yang tadi artikel Bu Elsa bagus sebagai contoh kita bahwa nanti Bapak Ibu harus jangan sampai istilahnya mengikuti yang contoh artikel yang disampaikan Bu Elsa tadi, misalnya tidak menggunakan banyak referensi atau sumber pendukung untuk tiap pendapat Bapak Ibu. Sedangkan Pak Ahmad Syafi'i tadi di luar sana ada pertentangan, maka saya ingin mengkonfirmasi ini seperti apa. Itu kan salah satu gapnya. Tapi Bapak Ibu jangan dikira bahwa untuk mencapai sampai pada poin di luar sana banyak pertentangan itu simple loh. Itu bacanya itu bisa nggak karuan itu. Panjangnya lamanya bisa sangat banyak yang harus dibaca di situ. Oke, gitu nggih. Terima kasih Pak Ahmad Syafi'i. Berarti untuk besok Pak Ahmad Syafi'i mau mengangkat apa? Oke. Ya. Iya, monggo. Bisa. Ada, itu jadi gap penelitian karena kan Bapak Ibu nanti akan menulis artikel hasil penelitian misalnya ya. Rencananya kan salah atau mungkin yang artikel non penelitian karena kita saat ini baru fokus ke yang artikel hasil penelitian. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengungkap yang benar-benar sudah hasil penelitian, maka bisa itu Pak salah satu, karena itu kan salah satu gap penelitian. Misalnya di US sudah pernah ada alat ukur yang digunakan untuk misalnya menguji COVID, pasien COVID ini sudah benar atau belum. Di Indonesia kan belum ada, maka boleh ada penelitian itu. Paper pun boleh dihasilkan dari situ. Nah, tapi ini tadi mohon Bapak Ibu diingat ketika Bapak Ibu nanti mau menulis tentang hasil penelitian, maka paling tidak Bapak Ibu sudah punya penelitiannya itu sendiri. Misalnya hasil dari S1 dulu, atau kalau misalnya Pak Fajar yang sudah bekerja di
Kemarin kalau tidak salah di LIPI atau mana itu, maka pasti data untuk hasil penelitian banyak sekali. Gitu nggih? Oke, terima kasih Pak Mas Safi. Oke, lanjut monggo, siapa Bapak Ibu? Saya, Pak. Monggo Bu Jumini. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf, Pak, ini karena saya memakai HP. Untuk presentasinya saya pakai layar kamera belakang seperti ini. Mboten napa-napa nggih, Pak nggih? Nggih, monggo Bu. Tapi Nggih, kelihatan terima enggak ya kasih. ke Bapak Ibu ya? Sebentar Bu Zoom, saya coba Bu Jumini untuk saya spotlight. Bapak Ibu bisa melihat layarnya Bu Jumini? Bisa. Bisa, Pak. Oke, ya, monggo. Ya, monggo Bu Jumini. Baik, terima kasih. Untuk pencarian gap dari artikel jurnal, kemarin saya mencari di Jurnal Cakrawala Pendidikan, terbitan UNY. Saya mengambil yang berjudul Character Based Assessment Model for Vocational High School. Penulisnya Edi Supriyadi dan kawan-kawan. Ini dimuat di Jurnal Cakrawala Pendidikan, volume 38, nomor 2, pada Juni 2019. Kemudian latar belakangnya itu saya ringkas, Pak, bahwa awal mula latar belakangnya itu adalah jumlah pengangguran tertinggi di Indonesia itu adalah SMK. Kemudian salah satu penyebabnya adalah kurangnya soft skill, di dalamnya termasuk penguasaan karakter. Atau lulusan SMK dalam hal ini karakternya masih belum memenuhi standar yang diharapkan. Kemudian proses pembelajaran yang terintegrasi dengan penguatan karakter ini saat ini sangat perlu dikembangkan oleh guru-guru di sekolah. Akan tetapi setelah diamati itu terdapat kenyataan bahwa guru cenderung melakukan apa yang mereka inginkan dan yang mereka ketahui itu daripada mengacu pada beberapa pelajaran sebelumnya. Jadi sistem penilaian yang ada ini masih belum bagus, begitu, seperti itu ya Pak. Kemudian berkaitan dengan hal tersebut, peningkatan penilaian perlu dilakukan sesuai dengan perkembangan. Nah ini gap-nya saya ringkas seperti ini Pak. Harapan atau kondisi ideal itu penilaian berbasis karakter dan terintegrasi itu saat ini sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas lulusan SMK, terutama dalam hal karakter, di mana selanjutnya diharapkan dapat menekan angka pengangguran lulusan SMK. Tapi kenyataannya, sistem penilaian yang ada biasanya belum memberikan gambaran yang nyata dan operasional tentang bagaimana penilaian harus dilakukan dengan baik. Selain itu terdapat beberapa kesalahan penilaian, termasuk kurangnya pemahaman guru tentang sistem penilaian yang harus dilakukan. Jadi guru cenderung melakukan apa yang mereka inginkan atau ketahui daripada mengacu pada beberapa pelajaran sebelumnya. Sehingga dengan adanya gap ini, peneliti itu merasa perlu mengembangkan model penilaian yang berbasis karakter yang sesuai untuk diterapkan di SMK. Demikian yang saya temukan, Pak. Oke. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih banyak Ibu. Sebentar ini bagaimana taking down ini ya? Oke, sebentar. Bagaimana taking down layarnya Bu Jumini ya? Sebentar Bapak Ibu. Oke, tak take down dulu. Oke. Nah, terima kasih Bu Jumini. Belum muncul ya? Oke. Mohon maaf, ini sinyalnya juga agak sulit, Pak. Oke, sebentar bagaimana mengembalikan dari layar Bu Jumini ya? Oke, Bapak Ibu. Jadi saya ini jadi bingung ini bagaimana untuk mengampin. Ya, ampin video Bu Jumini juga. Aduh, nggak mau. Bapak Ibu masih melihat layarnya Bu Jumini ya? Iya Pak, masih. Sekarang tampilan Bapak.
Oh sudah ya, oke ya Iya. sudah. Berarti karena spotlight ya. Oke, jadi gini Bapak Ibu, salah satu hal yang tadi diungkapkan Bu Jumini itu istilahnya, kalau tidak salah kemungkinan besar itu biasanya proyek yang cukup besar kalau bisa sampai mengembangkan sebuah alat ukur baru itu proyek yang besar. Karena Bapak Ibu tadi kan bisa melihat di situ sebelumnya belum ada, dia mau mengembangkan sebuah instrumen yang bisa untuk mengukur itu. Jadi dia istilahnya mengembangkan sesuatu yang sebelumnya belum ada. Nah itu kalau nanti Bapak Ibu misalnya melihat kriteria penilaian disertasi, istilahnya dia bisa digolongkan ke kasta tertinggi, istilahnya membuat sesuatu yang belum pernah ada. Nah, jadi di situ Bapak Ibu nanti gap-nya bisa seperti itu juga. Nah, nanti monggo kira-kira Bapak Ibu apakah akan mengangkat gap yang mirip yang disampaikan Bu Jumini atau Bu Elsa, Pak Ahmad Syafi'i, atau tadi ada juga dari siapa yang Pak Abdul Rahim tadi, monggo nanti silakan macam-macam nanti yang bisa Bapak Ibu sampaikan. Tapi kalau Bu Jumini sendiri, kira-kira nanti tema yang akan diangkat apa Bu Jumini? Untuk fokusnya saya belum menentukan Pak, tapi mungkin tidak jauh-jauh dari pembelajaran matematika di SMK, karena saat ini saya mengajar di SMK. Oke, di SMK ya Bu ya, berarti Iya. pembelajaran matematika. Apakah ada Ibu mungkin sebelumnya sudah pernah melakukan penelitian kecil-kecilan di kelas Ibu misalnya? Belum Pak, tapi kalau dulu waktu S1, skripsi saya itu juga mengenai SMK, tapi dulu itu hubungan atau keterkaitan antara pengetahuan titik itu datanya biasanya yang dimintakan data 5 tahun terakhir, maka Bapak Ibu kalau misalnya mau menggunakan skripsi ya usahakan yang istilahnya yang masih 5 tahun terakhir saja. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya sudah ada penelitian baru yang ingin ditulis, sangat diizinkan, sangat boleh. Karena itu nanti bisa digunakan untuk beberapa kelas bahkan. Nah, nanti Bapak Ibu yang misalnya ada kesulitan tidak berdasarkan hasil penelitian, Bapak Ibu bisa menulis kayak literary review saja. Jadi nanti yang non research based itu bisa nanti akan kita bahas, mungkin tidak hari ini karena kita hari ini lebih fokus ke yang research based dulu. Begitu Bu Jumini? Boleh bertanya sedikit Pak? Monggo. Kemarin saya tuh sempat bingung ini untuk kalau penelitian misalkan ada gap yang kita temukan di kondisi sekitar misalkan itu kemudian yang dilakukan peneliti itu harus selalu merupakan solusi atau tindakan atau boleh yang lain misalkan mengukur apa gitu objek dari yang kita teliti itu apakah boleh? Nah, jadi sebenarnya kalau mungkin Ibu nanti lihat di tujuan penelitian, itu kan tujuan penelitian pendidikan itu kan salah satu tujuan mulianya itu menyelesaikan masalah yang ada di lapangan. Nah, penyelesaian masalah yang ada di lapangan itu bisa langsung, bisa juga bertahap. Yang maksud saya maksud dengan langsung itu penelitian tapi bisa menyelesaikan. Yang saya maksud dengan bertahap itu misalnya awalnya baru needs analysis. Nanti kemudian untuk mengembangkan sebuah blueprint, nanti kemudian untuk mengembangkan sebuah program atau model baru, ya itu kan dia bertahap, Bu. Karena untuk mengembangkan sebuah model kan langkah-langkahnya cukup panjang. Gitu, Bu? Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Bu Jumini. Monggo lanjut, Bapak Ibu. Semoga mulai minggu depan Bapak Ibu sudah bisa, atau mulai minggu ini Bapak Ibu sudah bisa menulis intronya, sehingga nanti Bapak Ibu tidak akan terlalu ketinggalan ketika Bapak Ibu harus istilahnya diminta untuk mengumpulkan tugas akhirnya. Karena ada tugas tengah semester juga kan, kalau tidak salah review artikel itu ya Bapak Ibu, masih ingat ya? Iya. Jangan pura-pura lupa loh Bapak Ibu, ada tugas semester loh Bapak Ibu. Iya, sudah saya tulis Pak. Oke. Jadi terima kasih Bu. Monggo selanjutnya siapa?
Yuk, siapa? Kalau belum ada ya coba saya Pak ya. Monggo Pak Fajar. Maaf ini Pak, saya masih ragu-ragu ini terkait dengan apa yang mau saya angkat karena latar belakang saya bukan pendidikan. Padahal dulunya S1-nya pendidikan, cuma sekarang bekerja bukan di pendidikan. Makanya kesulitan kalau mengangkat tema terkait dengan pendidikan. Monggo Pak. Saya coba share screen Pak ya. Monggo Pak. Nah, sebenarnya saya juga membaca 2 jurnal atau 2 artikel. Kemarin jurnal ini didapat di Sinta 2 Pak kalau nggak salah. Yang satu terkait dengan pendidikan, yang satu lagi terkait dengan kependudukan kalau nggak salah. Dan yang kependudukan ini yang kemarin sempat saya angkat Pak pas pertemuan pertama itu, karena datanya kita udah ada, tinggal nanti kalau data yang terbaru sebenarnya ada cuma baru jalan, jadi datanya belum bersih dan itu harus kita harus izin sama penyandang dananya. Kalau data yang sudah publish itu dana tahun 2005, 2006, 2007 itu terkait dengan daerah bencana. Kalau di sini yang bawah dulu Pak ya, yang kependudukan dulu ya, bukan yang pendidikan dulu ya. Monggo. Nah, ini terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran makanan, pendidikan, dan kesehatan rumah tangga. Nah, ini ditulis, saya dapatnya dari Jurnal Kependudukan di Sinta 2, kemudian ini menggunakan data Susenas 2011. Jadi latar belakang permasalahannya kemungkinan ini pengeluaran konsumsi dapat menjadi sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi individu ataupun rumah tangga. Salah satu teori ekonomi yang sangat erat kaitannya dengan pengeluaran dengan tingkat kesejahteraan adalah teori yang dinyatakan oleh Ernest Engel tahun 1857. Berarti udah lama banget ini Mbak ya. Dalam teori sebelum Indonesia ada itu Pak. Ya. Sebelum Indonesia lahir itu. Ya, dalam teori Engel tersebut apabila selera tidak berbeda maka presentasi pengeluaran untuk makanan menurun dengan meningkatnya pendapatan. Kemudian berdasarkan data BPS, proporsi rumah tangga untuk membeli bahan pangan masih berkisar 50% dari total pengeluaran rumah tangga. Nah, sebenarnya ada trennya dalam bentuk gambar atau diagram gitu Pak ya, nggak saya cantumkan, mungkin nanti di jurnal aslinya. Kemudian pendidikan dan kesehatan sebagai salah satu bentuk pengeluaran bukan makanan dapat termasuk investasi dalam pengembangan sumber daya manusia sebagai barang konsumsi. Pendidikan dan kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi dalam rumah tangga, di mana pengeluaran rumah tangga terhadap pendidikan dan kesehatan sangat berpengaruh terhadap kualitas individu dalam rumah tangga. Nah, kemudian saat ini kita kan sedang baru trennya ini Pak, dengan semakin menurunnya tingkat lahirtif, sehingga nantinya akan kita sekarang itu sudah masuk ke bonus demografi sepertinya Pak ya. Dan kemudian persiapan untuk menyambut daya manusia demi mendorong pertumbuhan ekonomi sebelum rasio ketergantungan peningkat kembali karena peningkatan usia tua. Nah, jadi dengan latar belakang itu ini datanya, pengumpulan data juga, cuma kalau yang data yang terbaru itu saya harus tanya dulu sama penyandang dananya, boleh nggak mengeluarkan data itu. Kalau data yang ada yang masih relatif baru itu tahun IFRS 4 tahun 2014 sama 15. Jadi nanti ada
variabel dependen di pengkomput. Kita mah ya, Pak. Lanjut Pak. Kemudian yang kedua itu terkait dengan pendidikan, ini faktor determinan produktivitas sekolah. Jadi ini seperti Mbak Jumini tadi mengangkat tentang SMK. SMK salah satunya yang pertama itu dilihat latar belakangnya pendidikan Indonesia mengalami 4 krisis pokok, yaitu kualitas, relevansi, efisiensi eksternal, elitis, dan manajemen. Secara khusus, efisiensi eksternal SMK masih menjadi masalah berkaitan dengan jumlah lulusan SMK di Indonesia yang cukup besar, kemudian jumlah pengangguran gitu kan, seperti yang diutarakan Mbak Jumini tadi. Kemudian angka putus sekolah di SMK relatif besar juga Pak ininya. Kemudian ada penelitian-penelitian yang mendukung terkait dengan jurnal tersebut. Yang pertama oleh Firdaus, Mulyani, dan Utomo, semuanya dilakukan di faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas. Maaf Pak, yang ini yang terkait dengan bukan SMK tapi SMA yang mempermasalahkan lulusan itu, jumlah lulusan hasil ujian nasional, padahal menurut pengertian tersebut harus mencakup keefektifan, efisien internal, efisiensi eksternal, dan mutu lulusan. Jadi cuma lulusannya aja yang atau hasil UN aja yang menjadi dasarnya. Dan ini saya belum punya datanya Pak yang ini. Mungkin mohon pertimbangan Pak Nur bagaimana untuk saya bisa ambil yang mana gitu. Oke, yang penting pertimbangannya gini Pak Fajar, nanti Pak Fajar berarti rencananya akan berbasis penelitian atau tidak? Berbasis penelitian Pak sebenarnya. Oke. Kalau yang kedua tadi Duvelnya udah dibuat Pak. Apanya? Duvel. Jadi tabel-tabelnya sudah ada, tabel-tabelnya sudah ada, tinggal kita membuat mengasah teori kajian teori, kemudian sambil membuat hasil penelitian. Cuma tabelnya sudah muncul. Kalau misalnya penelitiannya sudah ada, Pak Fajar bisa mengangkat tema itu, asalkan istilahnya tadi ya tidak terlalu lama lah waktunya. Kalau 5 tahun atau 6 tahun ya kita paksakan boleh lah. Tapi kalau misalnya sampai terlalu lama jangan juga. Tapi tadi kayaknya sudah tidak terlalu lama ya, istilahnya sudah mendekati sekarang ya, istilahnya nanti kita bisa angkat tema itu. Tapi yang penting itu tadi Pak, kalau sudah usahakan ketika Pak Fajar sudah mencoba untuk fokus ke sini, nanti ambil salah satu, monggo mau yang ekonomi atau yang pendidikan itu tadi. Tapi sebenarnya karena ini evaluasi penelitian seyogianya mengarah yang ke pendidikan ya Pak ya. Jadi arahkan coba ke pendidikan, dikaitkan dengan pendidikan. Pasti ada Pak, nanti istilahnya akan jalannya seperti apa, nanti pasti akan terpikir. Paling perlu renungan semalam, nanti misalnya bangun tengah malam atau jam berapa, terus merenung itu kira-kira yang mana yang bisa tak tulis itu, nanti akan muncul. Karena yang paling penting itu tadi Pak, menelurkan gap atau identifikasi gapnya itu sebenarnya apa, karena dari situ nanti setelah itu Bapak Ibu bisa cukup mengalir menulisnya. Itu Pak Fajar, nggih. Berarti yang akan diangkat jadinya kira-kira yang mana Pak Fajar? Sebenarnya kalaupun PEP boleh nggak saya ngambil yang kedua Pak? Yang ekonomi tadi. Itu kan ada kata pendidikannya Pak. Sebenarnya ada juga data itu terkait dengan pola makan dan prestasi belajar. Tapi nanti gabungin datanya agak kesusahan dikit. Jadi kita punya data terkait dengan nilai-nilai gitu Pak. Kemudian ada konsumsi setiap minggunya gitu kan, nanti bisa diambil juga. Atau yang penting coba dikaitkan dengan pendidikan Pak, supaya nanti kalaupun ada dari Pak Badrun atau Pak Edi menanya, karena ada kok unsur pendidikannya, itu tidak masalah. Karena nanti ini Pak, kalau bisa hasil tulisan Bapak Ibu di kelas ini itu kan dipublikasikan. Dan itu kalau sampai publish ke Sinta 2 atau Sinta 1, itu Bapak Ibu tidak perlu berpikir lebih keras lagi untuk
syarat ujian atau syarat kelulusan nanti, seperti itu maksud saya. Jadi kalau misalnya di luar bidang Bapak kan nanti mungkin ada pertanyaan, loh kok ini bukan bidangnya, tapi kalau ada sedikit pendidikannya tidak masalah nanti Pak Fajar. Baik, Pak. Saya tadi ada pendidikannya, Pak. Oke, supaya tidak bolak-balik Pak nulisnya, Pak. Sayang nanti waktunya. Iya, betul Pak. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Fajar. Matur nuwun Pak Fajar. Ya, terima kasih Pak Fajar. Jadi Pak Fajar tadi sudah mengangkat tema itu. Monggo Bapak Ibu yang lain yang ingin menunjukkan kira-kira apa yang diangkat, terilhami dari apa, kemudian apa yang akan diangkat. Monggo. Kalau boleh saya, Pak. Ya, monggo Bu Andrea. Mohon maaf, ini karena saya di lab pakai handphone sebelumnya, jadi seperti yang tadi. Oke, saya coba spotlight ya. Saya spotlight videonya, Bu Andrea. Oke, bisa terlihat. Baik, saya mulai. Untuk jurnal yang saya temukan itu judulnya Research in Physics Education, a Study of Content Analysis. Penelitian ini dilakukan tahun 2018, publish tahun 2018 kalau tidak salah. Bukan, 2014. Kurang lebih introduction-nya dapat teman-teman lihat. Nah, saya ringkas saja. Jadi di sini dijelaskan bahwa sebuah penelitian itu penting untuk dilakukan. Penelitian ilmiah itu penting untuk dilakukan. Kemudian penelitian itu dipublish untuk menjadi artikel. Untuk apa? Untuk mengukur keandalan suatu studi dengan meninjau suatu literatur. Nah, di sini dijelaskan juga bahwa penelitian ilmiah itu digunakan sebagai indikator sistem pendidikan negara berkembang. Pendidikan negara berkembang sendiri itu disupport oleh suatu teknologi. Nah, teknologi sendiri itu awal pikirannya itu dari mana? Fondasinya itu dari mana? Di sini dijelaskan juga bahwa awal fondasinya itu pada pembelajaran atau pendidikan matematika dan sains. Di sini juga ditekankan sainsnya sendiri itu pada fisika. Teknologi yang berkembang itu didasarkan pada hukum-hukum fisika, gitu. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa penelitian ilmiah itu berfungsi sebagai pengembangan pendidikan, sebagai pedoman untuk guru, untuk siswa, dan untuk pendidik. Kemudian penelitian ilmiah sendiri yang dijadikan artikel itu guna juga untuk memeriksa dan mengatur sebuah studi analisis lanjut. Nah, di sini juga dipaparkan beberapa penelitian. Nah, di sebelah sini dijelaskan beberapa penelitian yang relevan. Itu ada artikel-artikel itu yang di sini ditunjukkan bahwa beberapa artikel di sini itu bertujuan untuk mengklasifikasikan penelitian sesuai metodenya. Kemudian ada juga artikel-artikel yang bertujuan untuk klasifikasi berbasis data. Kemudian untuk apa? Di sini di highlight-nya itu untuk subjek yang paling banyak diteliti. Kemudian ada juga klasifikasi pembelajaran
dengan judul yang paling banyak dilakukan. Ada juga tentang klasifikasi metode dengan analisis dokumen. Nah, di sini di bagian hampir akhir ini dipaparkan bahwa penelitian-penelitian yang sudah penelitian-penelitian relevan di atas ini tadi dipaparkan bahwa banyak dilakukan di matematika saja. Di sainsnya, terlebih di fisikanya sendiri, itu sangat sedikit. Nah, di sini saya meng-highlight itu sebagai gap yang coba ditulis di artikel ini. Jadi, artikel-artikel yang sudah banyak dilakukan itu ditulis dalam materi matematika. Di fisikanya sendiri itu sangat sedikit. Maka di sini penulisan artikel ini sendiri bertujuan untuk menulis atau mereview analisis konten itu sendiri dalam fisika. Seperti itu. Begitu Pak yang saya coba tangkap dari latar belakang atau introduction di artikel ini. Oke, terima kasih Bu Andrea Vicky ya untuk presentasinya sebentar. Jadi salah satu tadi yang mungkin agak mirip pun dengan punya siapa ya? Ada belum tadi? Belum kayaknya. Dengan punya siapa tadi? Saya agak lupa. Jadi apa Bu Andrea Vicky tadi mencoba meng-highlight bahwa ini sudah ada di bidang tertentu, tapi belum dilakukan di bidang saya. Nah, tadi saya sampaikan kalau tidak salah ke Pak Ahmad Syafi'i atau siapa tadi ya. Ketika nanti si peneliti itu ketika membuat klaim seperti itu berarti dia sudah minimal melakukan searching atas ratusan artikel yang berbeda untuk bisa memastikan bahwa di tempat sana itu sudah ada tapi di tempat saya belum ada. Nah itu kan gap di situ. Jadi kalau Bu Andrea Vicky di matematika sudah ada tapi ini belum pernah dilakukan di fisika. Maka dari itu bisa ditulis seperti itu. Oke, terima kasih Bu Andrea Vicky. Kalau Bu Andrea Vicky sendiri kira-kira rencananya akan nulis tentang apa? Kalau di mata kuliah ini sendiri mungkin saya akan non-riset ya Pak, review seperti yang coba dilakukan di sini. Tentang konten analisis. Jadi penanalisis atau nanti kayak istilahnya di situ dia kayak bisa mengikuti konten analisis, bisa meta analisis gitu. Oke, meta memang agak berat ya karena semua harus benar-benar diambil dan istilahnya dipastikan bahwa itu sudah tidak ada lagi yang terlewat. Oke, terima kasih Bu Andrea Vicky. Selanjutnya Bapak Ibu, monggo. Mungkin Pak Iqbal. Memang Bapak Iqbal. Sudah kelihatan, Pak? Ya, sudah Pak. Oh ya, ini artikel yang saya dapat dari internet tentang framework of smart pedagogy, tentang smart pedagogy yang berdasarkan pengembangan high order thinking skill atau HOTS. Langsung ke gapnya ya Pak. Monggo. Dari artikel yang saya baca ini, kurang lebih yang saya temukan si penulisnya menemukan gap bahwa pengembangan smart pedagogi yang berdasarkan smart pedagogi hanya diterapkan di beberapa lapangan atau beberapa tempat, dan si penulis mencoba untuk mengembangkan ini menjadi sebuah praktik yang general, strategi generalnya. Jadi smart pedagogi ini adalah kalau dalam kemarin PKKMB itu ada istilah
cybergogi, mungkin sama dengan smart pedagogi yang disilakan di sini. Jadi penulis mencoba menemukan gap bahwa para peneliti terdahulu mengembangkan smart pedagogi yang berdasarkan HOTS ini hanya di beberapa atau hanya dapat diterapkan di beberapa tempat. Dan si penulis ini mencoba untuk mengeneralisasi metode yang dapat digunakan di berbagai tempat dan di berbagai tingkatan. Mungkin itu, Pak. Ini jenisnya berarti penelitian atau non penelitian ya, Pak ya? Kalau di sini metode penelitiannya menggunakan ini, Pak, kuasi eksperimen. Oke. Tadi coba di highlight di bagian intro, bagian akhir tadi, Pak, seperti apa, Pak? Di sini, Pak. Nah itu oke, yang di highlight itu ya, meskipun sudah ada itu perlu metode lebih umum untuk melihat itu ya. Oke, sudah muncul di situ. Nah, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Iqbal ya. Kira-kira nanti Pak Iqbal akan mengangkat apa, Pak Iqbal? Karena kebetulan dulu skripsi saya tentang HOTS, mungkin nanti temanya sama, Pak, tentang HOTS. HOTS juga hasil penelitian atau non riset? Mungkin karena skripsi saya dulu sudah di jurnal, mungkin review ini aja, Pak. Soalnya data-datanya nggak ada, Pak. Oke, karena datanya nggak ada, maka akan coba memakai yang review ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih Pak Iqbal. Oke, monggo. Terima kasih Pak Iqbal. Selanjutnya Bapak Ibu yang lain, mungkin kita satu lagi masih bisa. Ayo Bapak Ibu, atau kita coba wrap up? Saya Pak, saya boleh. Juliana, oke, monggo Bu Juliana. Oh Bu Ferry, oh ada dua berarti, Bu Juliana dan Bu Ferry, monggo nanti. Monggo Bu Juliana. Ini siapa dulu Pak? Sebentar, tadi Bu Juliana mau maju atau tidak? Mau Pak. Oh iya, sudah Bu Juliana dulu, Pak. Baru nanti Bu Ita ya. Iya. Jadi artikel yang saya ambil judulnya adalah pengembangan video pembelajaran materi integral pada pembelajaran flipped classroom. Nah, artikel ini saya ambil di jurnal Axioma. Gap yang ditunjukkan dalam tulisan artikel ini adalah bahwa pembelajaran yang biasanya dilakukan di dalam ruang kelas sering dilupakan oleh siswa, dan juga kenapa diambil materi integral, karena diakui bahwa materi integral tergolong materi yang sulit. Nah, dari artikel ini, kenapa saya mengambil ini? Karena saya ingin mengevaluasi apakah metode flipped classroom ini efektif digunakan dalam pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini. Karena keadaan saat ini menyebabkan sekolah tidak bisa berjalan maksimal, sehingga perlu adanya pembelajaran di rumah. Gitu, Pak. Oke, berarti ngangkat tentang tema flipped ya, Bu ya? Flipped classroom itu ya, Bu ya? Ya. Oke, dan gapnya tadi seperti apa, Ibu? Jadi kalau tidak salah tadi bisa di... Yang menyebabkan bahwa pembelajaran di sekolah tidak bisa berjalan maksimal. Maka perlu dicari pembelajaran yang bisa dilakukan di masa pandemi ini. Oke. Nah, kemudian dia mencoba ngangkat itu tadi ya, flipped classroom itu ya? Iya, Pak. Oke, nah jadi dia Kalau Ibu Juliana sendiri kira-kira nanti akan ngangkat tema apa?
Sebenarnya yang tadi barusan Pak tanya itu adalah kenapa saya ingin memilih ini flipped classroom, Pak. Jadi saya ingin untuk waktu dekat ini ingin mengambil tentang ini, Pak, flipped classroom. Kalau untuk penelitian tesis nanti saya masih mencoba untuk membaca lebih banyak lagi, Pak. Oke, yang untuk tugas kelas ini nanti untuk tugas akhirnya kira-kira akan mengangkat tentang apa, Bu? Saya ingin mengevaluasi apakah metode flipped classroom ini efektif di masa pandemi ini, Pak. Bisa digunakan, bisa dijadikan, bisa direkomendasikan untuk pembelajaran di masa pandemi ini, Pak. Oke. Ya, berarti itu ya. Tapi nanti penelitian atau non-penelitian, Bu Olga? Bagaimana, Pak? Penelitian atau non-penelitian? Kalau ini bentuknya apa ya? Kalau evaluasi, Pak, bukan ya? Karena evaluasi nanti program nanti biasanya, Bu, kalau evaluasi. Oh, kalau evaluasi program ya, Pak. Berarti tidak untuk metode ya, metode pembelajaran misalnya. Harus program ya kalau itu. Kalau misalnya untuk tugas akhir di mata kuliah penulisan karya ilmiah ini, apakah saya bisa mengambil judul keefektifan untuk mengetahui keefektifan metode flipped learning pada masa pandemi gitu, Pak? Kalau itu bisa diteliti, Bu, nanti sebenarnya. Iya, Pak. Mohon maaf. Jadi itu bisa diteliti, tapi pastikan data yang akan Ibu kumpulkan itu ada dan akses Ibu ke data itu ada gitu loh. Karena kondisinya kan, mohon maaf karena ada sedang ada perbaikan. Kondisinya saat ini untuk pengumpulan data kan mungkin aksesnya agak terbatas. Jadi Ibu mungkin perlu dipikirkan ulang itu ya. Tapi kalau itu sudah ada, enggak masalah, Bu. Sangat oke, sangat bisa. Iya, Pak, izin bertanya, kalau misalnya menggunakan data sekunder, apakah bisa, Pak? Bentuknya apa, Bu? Misalnya dilakukan oleh, proses pembelajarannya dilakukan oleh orang lain, misalnya guru, begitu, Pak. Terus saya yang mengevaluasi apakah metode ini bisa efektif, bisa direkomendasikan kayak gitu. Bisa nggak, Pak? Bisa, tapi nanti agak rumit tidak, Bu, karena Ibu kan istilahnya nanti harus memakai interview dan lain-lainnya. Asal informasi yang dikumpulkan cukup untuk mendukung kesimpulan, tidak masalah. Karena itu kan lebih ke arah nanti kalau kita bukan, istilahnya kita orang luar melihat ke dalam, itu kan lebih ke arah kuantitatif nanti. Kalau Ibu yang melakukan itu sendiri, biasanya lebih ke arah kualitatif. Meskipun di kualitatif kan juga sangat bisa itu tadi. Itu Bu Yuliana? Oke. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Iya, kita sepertinya terakhir Bu Ita mungkin. Bu Ita, monggo. Sebelum nanti kita wrap up. Iya, Pak. Oke, ini saya mengambil satu jurnal. Bisa dilihat ya. Saya mengambil satu artikel jurnal dengan judul ESL Student Strategies Dealing with Common Difficulties in Total Reading Comprehension Section yang dipublish di IJOLE, International Journal of Language and Education, dan dari UNM, Universitas Negeri Makassar, dengan status terindeks Sinta 1 dan juga Scopus dan juga Taylor Francis, banyak sekali. Seperti yang sempat sudah saya kirimkan kepada Bapak di awal karena saya terlambat, mohon maaf. Saya menganalisa terkait dengan tugas, yaitu gap pada penelitian 3 peneliti ini, dan secara ringkas saya bisa presentasikan bahwa studi ini adalah studi deskriptif kuantitatif
yang meneliti tentang kesulitan para pembelajar yang berkuliah di Universitas Syah Kuala dan juga strategi yang mereka lakukan dalam reading comprehension test di TOEFL. Dan paper ini itu diawali dengan introduksi pendahuluan yang di situ mendiskusikan pentingnya TOEFL sebagai salah satu tes format atau tes form bentuk tes yang berpengaruh di dunia dan juga fungsi-fungsinya di dunia maupun di Indonesia. Salah satunya adalah kalau di Indonesia sebagai syarat untuk kelulusan di universitas. Nah, maaf. Namun permasalahan yang diangkat di sini banyak sekali lulusan universitas terutama di Syah Kuala itu yang tidak mencapai pada target nilai TOEFL yang ditentukan oleh universitas, dan mungkin kita juga mengalami mungkin di universitas-universitas di Yogyakarta. Dan permasalahan ini biasanya dipicu oleh dua hal, yaitu waktu yang terbatas, waktu yang terbatas, lalu kekurangan kemampuan siswa untuk memahami teks-teks tertentu dan juga terutama hambatan kosakata. Lalu kemudian di tinjauan pustaka, paper ini memberikan definisi-definisi mengenai reading dan juga reading comprehension karena itu adalah dua hal yang berbeda, dan juga pentingnya reading dalam pendidikan. Lalu kemudian paper ini juga mendiskusikan teknik-teknik apa saja sih yang biasanya dipelajari di TOEFL dalam reading comprehension yang terdiri dari 13 skill. Jadi yang saya temukan dari paper ini sebenarnya adalah lebih kepada, jadi para penulis ini salah duanya itu sudah pernah menulis paper tapi mengenai performa atau meneliti performa dari hasil TOEFL test mahasiswa Syah Kuala. Dan kemudian dia juga menyoroti permasalahan apa saja sih yang dialami oleh beberapa mahasiswa di Arab, di Malaysia, terkait dengan mengerjakan TOEFL, terutama di sini dalam section reading comprehension. Dan dengan gap itu, maka kemudian 3 penulis ini berkolaborasi untuk meneliti kira-kira, jadi ini lebih kepada ekspansi dari 2 studi yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi lebih fokus meneliti kesulitan apa sih dari pengerjaan di section reading comprehension TOEFL terhadap mahasiswa-mahasiswa Syah Kuala, dan juga bagaimana strategi mereka dan teknik mereka dalam hal mengcoping permasalahan yang mereka hadapi. Itu strategi dan teknik yang dipakai itu biasanya apa. Dan ya sudah, jadi primary source-nya yang saya ambil adalah dari Ijole, volume 1, nomor 1, halaman 29-36. Begitu Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ita. Berarti mengangkat tentang ini ya, strategi bagaimana mahasiswa itu mengantisipasi kesulitan mereka dalam mengerjakan reading comprehension tadi ya, karena biasanya kalau yang TOEFL kan pasti seperti itu, ada kesulitan seperti itu. Oke, terima kasih Bu Ita. Kemudian kalau sendiri akan penelitian, tema apa yang akan diangkat dalam artikel nanti Bu Ita? Saya akan tetap mengangkat English Proficiency Test, tapi saya ingin memasukkan bagaimana kalau kita mengaplikasikan local context dalam English Proficiency Test. Karena saya menganggap bahwa sebenarnya sesuatu yang sudah ada, sesuatu yang sudah menjadi skemata, itu sebenarnya bisa berpengaruh dalam second language acquisition. Jadi saya menganggap mungkin ada signifikansi pengaruh dari masuknya local context ke dalam English Proficiency Test. Karena kita tahu selama ini kan English Proficiency Test itu semuanya serba, kalau IELTS itu ya semua yang dari Inggris konteksnya, kalau TOEFL itu semua yang dari Amerika. Ya, jadi saya ingin misalnya kalau ada local context itu ada kemungkinan bisa menaikkan nilai siswa nggak sih? Itu nanti penelitian cukup besar loh Bu. Kira-kira waktunya cukup?
Ya, nanti saya mohon bantuan Bapak gimana cara mengecilkannya. Karena itu penelitian cukup besar, kan Ibu. Pertama harus mengembangkan sebuah soal yang setara dengan Google atau IELTS Begini itu Pak, sendiri. kebetulan saya melihat di beberapa universitas itu kan sudah mengembangkan English Proficiency Test-nya sendiri yang digunakan di universitas masing-masing, salah satunya UII sendiri. Jadi saya ingin membawa itu untuk penelitian. Kemudian itu nanti akan kuantitatif atau kualitatif, Bu? Misal kuantitatif kan Saya berarti menggabungkan dua-duanya, Pak. Yang pertama saya ingin tentu saja dari mungkin metodologi yang saya pakai hampir sama, deskriptif, kuantitatif ya Pak ya. Oke, jadi nanti mungkin ada uji beda juga di situ ya, termasuk hasil wawancara dan lain-lain. Gabungan berarti ya kuali sama kuanti ya? Iya Pak, iya. Itu proyek besar Bu, tapi pastikan main the time. Dibantuin ya Pak ya? Dibantuin ya Pak? Nanti insya Allah Bu, insya Allah kalau saya kita nanti kan alhamdulillah prosesnya saya tetap mendampingi Bapak Ibu dalam penulisan ini. Nanti tugas saya enak kalau misalnya nggak mendampingi, saya hanya ngomong kayak gini terlalu enak. Jadi paling tidak saya harus tetap mengoreksi tulisan Bapak Ibu juga. Oke, itu ya Bapak Ibu. Nah, ini mohon maaf karena waktunya kita sangat terbatas, saya ingin menyampaikan sesuatu dulu ke Bapak Ibu. Ini untuk tugas minggu berikutnya adalah Bapak Ibu, mohon Bapak Ibu, kan saat ini sudah paling tidak sudah ada sesuatu yang ingin ditulis. Maka nanti Bapak Ibu mohon untuk minggu depan, Bapak Ibu sudah memiliki blueprint bagian introduction Bapak Ibu. Kenapa? Mungkin beberapa Bapak Ibu menganggap kita kok pelan banget ya nulis kok. Baru introduction 3 minggu kok masih introduction, karena bagian itu Bapak Ibu percayalah, bagian itu yang paling banyak dibaca oleh pembaca nanti. Ketika introduction Bapak Ibu menarik, maka orang akan banyak membaca. Dan itu bagian paling sulit ditulis karena awal nulis itu pasti paling sulit. Nah, untuk minggu depan saya minta Bapak Ibu untuk menulis blueprint bagian introduction Bapak Ibu, misalnya paragraf 1 ingin mengungkap tentang apa, data. Karena ini kan tidak mungkin lepas dari hasil membaca Bapak Ibu, maka ini akan ada data ataupun referensi. Termasuk ke paragraf 3 dan selanjutnya, misalnya 4, misalnya ini ya. Terus paragraf 5, misalnya di sini gap. Misalnya ini hanya contohnya ya Bapak Ibu. Mohon maaf ada suara luar mungkin. Jadi ini nanti tolong Bapak Ibu untuk minggu depan bisa dibuat seperti ini, karena nanti kita akan coba untuk mulai minggu keempat kita paling tidak sudah ada draft kasar dari introduction Bapak Ibu. Jadi minggu 3 Bapak Ibu masih membuat blueprint. Nah, minggu ini kan sudah terbayang apa yang akan ditulis dari gap-gap yang Bapak Ibu temukan. Masih ada waktu seminggu untuk menulis blueprint bagian introduction dari Bapak Ibu. Oke, nanti baik itu monggo kalau tadi ada yang contoh dari misalnya non research based, ternyata misalnya yang content analysis bisa monggo mau nulis yang research based atau non research based, keputusan Bapak Ibu silahkan. Tapi kalau non research based memang itu tadi saya sampaikan akan cukup banyak yang harus dikaji. Ketika research based mungkin tidak sebanyak yang non research based karena lit review kan cukup berat ketika harus di itu. Tapi tidak apa-apa ketika Bapak Ibu memang sudah bertekad untuk itu, sangat welcome. Nah, ini untuk tugas minggu depan. Monggo Bapak Ibu, masih ada sekitar 5 menit. Adakah pertanyaan dari Bapak Ibu? Untuk tugas minggu depan sudah jelas ya Bapak Ibu, blueprintnya ya. Oke, kita minggu depan mungkin akan semoga minggu depan bisa ya. Kalau misalnya Bapak Ibu sebelum minggu depan bisa mengirimkan ke saya, misalnya WA Japri, insya Allah saya akan coba bantu untuk melihat blueprint Bapak Ibu, kemudian saya coba beri feedback supaya nanti ketika Bapak Ibu presentasi lebih nyaman. Gitu Bapak Ibu? Gitu nggih? Siap, ya. Monggo Bu Jumini. Untuk tugas yang minggu ini tadi, yang sudah dipresentasikan maupun bagi teman-teman yang belum presentasi, itu apakah dikirimkan secara Japri ke nomor Bapak atau bagaimana? Oh tidak Bu, karena tugas minggu ini kan lebih ke arah untuk Bapak Ibu sendiri. Jadi untuk ke arah internal Bapak Ibu, memastikan bahwa Bapak Ibu itu tahu, oh ini gap-nya itu seperti ini. Gap penelitian itu seperti ini, maka saya akan nulis yang seperti ini. Gitu.
harapan saya sebenarnya seperti itu. Jadi mohon maaf mungkin ada salah persepsi. Jadi tugas yang kemarin itu tidak dikumpulkan, tapi kita memang lebih ke arah proses. Nanti akan saya lihat portfolio dari Bapak Ibu. Misalnya minggu besok itu hasilnya seperti apa, progresnya minggu berikutnya seperti apa, itu yang akan menunjukkan hasil akhir Bapak Ibu. Nah, semoga nanti kalau bagus semua kan A semua itu kan lumayan nanti di kelas ini. Sama publish untuk paling tidak kalau sudah publish kan Bapak Ibu tidak terlalu khawatir untuk syarat kelulusannya. Itu ya Bapak Ibu. Jadi yang tugas kemarin tidak dikumpulkan, lebih ke untuk internal Bapak Ibu mengidentifikasi gap, kemudian oh seperti ini, maka saya akan seperti ini. Harapannya itu. Itu Bu Sumini. Baik Pak. Kemudian pertanyaan kedua, yang blueprint yang untuk tugas besok minggu depan itu berarti based on research-nya Pak? Bisa monggo kalau misalnya Ibu menginginkan yang based on research. Kan ada satu contoh yang konten analisis juga ya kalau nggak salah, itu meskipun jenis penelitian yang berbeda, bukan yang yang secara umum tadi disampaikan oleh Bapak Ibu yang lain, tapi dia salah satu penelitian juga. Ketika nanti Bapak Ibu bukan berbasis penelitian, mohon bisa dipastikan bahwa Bapak Ibu fakta ya, argumen atau gap yang Bapak Ibu sampaikan di intro itu benar-benar hasil membaca Bapak Ibu sedemikian luas sehingga Bapak Ibu bisa menyimpulkan seperti itu. Karena kalau tanpa itu akan sulit untuk membuat sebuah non research based. Lit review itu cukup melelahkan sebenarnya. Jadi monggo Pak Mas Syafi'i. Dia kalau tidak salah jenis analisis itu termasuk, kalau peta penelitian itu kan ada kualitatif, kuantitatif, mix sama analisis sendiri itu ada berdiri di tengah-tengahnya. Jadi meta analisis itu kan Bapak membacanya banyak ya, jadi menyimpulkan bahwa ini tidak ada, ini ada, itu kan dia sebenarnya penelitian, tapi penelitian sebenarnya mungkin kalau kita katakan non research itu ya agak susah juga ya, karena yang dimaksud non research itu nggak ada pengambilan data ke lapangan, studi literatur itu loh Pak, lebih ke arah studi literatur. Jadi kalau studi literatur di sini kita gampangnya itu studi literatur kita anggap non riset gitu saja, supaya Bapak Ibu lebih mudah memahami. Walaupun sebenarnya dia termasuk ke jenis riset juga, karena meta analisis kan termasuk penelitian juga. Begitu? Mohon bertanya Pak. Minta izin. Pak, misalnya kan tadi Bapak mengatakan punya saya proyek besar dan memang saya kan harus mengambil data di lapangan juga Pak. Nah misalnya untuk yang nanti di tugas akhir dari penulisan karya ilmiah itu saya mengambil potongannya saja, misalnya lebih seperti yang Bapak bilang tadi, jadi seperti seperti apa tadi Bapak bilang analisa atau apapun itu. Jadi misalnya saya cuma mengambil pentingnya misalnya local context skemata berdasarkan beberapa teori, termasuk salah satunya SLA gitu yang saya pakai. Tapi saya belum sampai ke penelitian gitu, bisa nggak Pak? Belum sampai ke ngambil data di lapangannya. Jadi saya cuma berdasarkan studi literatur saja, bisa Pak ya? Bisa Bu, karena kan dulu di awal kalau nggak salah minggu pertama sempat saya sampaikan, artikel itu kan ada yang, mohon maaf ini ada suara luar ya, ada yang research based, ada yang non research based. Maka kalau istilahnya supaya gampang, research based itu yang kita ambil data di lapangan benar-benar. Nah, kalau yang non-research base itu kita anggap saja istilahnya dia studi literatur atau studi pustaka. Itu kita anggap sebagai yang non-research base. Meskipun pembatasan itu kan juga tidak resmi istilahnya sebenarnya. Jadi rencananya itu nanti untuk tesis saya, tapi saya ambil penggalannya untuk penulisan karya ilmiah gitu ya Pak ya? Sangat bisa Bu, sangat bisa. Itu Bu Ita ya. Matur nuwun Pak. Jadi sama-sama. Berarti begitu ya Bapak Ibu, sudah jelas untuk minggu depan. Monggo Bapak Ibu mau mengambil pilihannya ada di tangan Bapak Ibu, mau studi literatur atau mau berdasarkan hasil penelitian, silakan. Kalau berdasarkan hasil penelitian, enaknya Bapak Ibu mungkin studi literaturnya ya tidak terlalu panjang nantinya. Kalau itu studi literatur sendiri, maka Bapak Ibu dari awal sampai akhir, nah, itu adalah kajian pustaka atau studi literatur itu sendiri. Bukan hanya sekedar review ya, tapi lebih ke arah studi literatur di situ.
Begitu Bapak Ibu. Kalau yang besok kisi-kisi itunya Pak, pendahuluannya itu untuk yang tugas penulisan karya ilmiah atau yang buat tesis? Bisa yang untuk karya ilmiah saja Ibu, jadi tidak perlu yang untuk tesis. Oh baik, siap. Yang untuk mata kuliah ini saja. Begitu? Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk partisipasinya di hari ini dan juga presentasinya. Meskipun mungkin sebagian dari Bapak Ibu belum mempresentasikan hasil pembacaannya, tapi paling tidak Bapak Ibu sudah tahu, belajar dari teman-teman yang ada di sini. Oh, nanti gap itu yang dimaksud seperti ini. Berarti saya arahnya akan seperti ini. Itu harapannya tadi untuk minggu kedua itu memang targetnya masih di situ. Begitu Bapak Ibu. Terima kasih, kita akhiri ya Bapak Ibu, tetap sehat Bapak Ibu, hindari tempat umum, semoga kita terlindung dari virus atau wabah ini. Terima kasih, saya akhiri kelas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Pak Nur. Terima kasih Pak. Ya, saya akhiri ya.